Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kompensasi manajemen. Kelompok 1 ini terdiri dari 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Alfira Sofi, dan ada 5 rekan saya lainnya, yaitu Afeda Madia, Ayu Bahraini, Bagas Ainur, Desitri, dan Dewi Mahanani. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang kompensasi. Seseorang masuk dalam suatu perusahaan pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan dengan perusahaan tersebut. Untuk itu, perusahaan memerlukan keselarasan tujuan antara seseorang dan tujuan perusahaan itu sendiri. Untuk menjamin keselarasan tersebut, biasanya perusahaan memberi perhatian dengan memberikan kompensasi kepada karyawan tersebut. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah imbalan jasa yang diberikan dari perusahaan kepada tenaga kerja ataupun karyawan yang telah memberikan sumbangan berupa tenaga maupun pikiran demi kemajuan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Lalu ada 3 komponen kompensasi yang biasanya diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Pertama adalah gaji, yang kedua benefit, dan yang ketiga adalah kompensasi insentif. Untuk gaji ini adalah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan itu sebulan sekali. Kalau untuk benefit, ini benefit adalah biasanya perusahaan memberikan atau mendaftarkan karyawan tersebut kepada asuransi untuk menjamin kesehatannya dan memberikan dana pensiun. Dan yang terakhir ada kompensasi insentif. Nah, kalau untuk kompensasi insentif ini berbeda dari gaji dan benefit. Kompensasi insentif akan diberikan kepada perusahaan jika karyawan tersebut telah mencapai tujuan atau goals yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan tersebut menetapkan bahwa per bulan ini atau bulan depan telah mencapai target 20%, target penjualan naik 20% dari sebelumnya. Jika itu tercapai, biasanya karyawan tersebut akan dapat insentif dari perusahaan yang nominalnya pasti berbeda-beda setiap setiap target tersebut tercapai oleh karyawan tersebut. Nah, dengan adanya pemberian kompensasi ini, biasanya ini adalah cara yang ampuh untuk memotivasi dan memberi semangat para karyawan ataupun manajer perusahaan untuk membantu perusahaan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, lalu insentif ini terbagi menjadi 2, ada insentif positif dan ada insentif negatif. Untuk insentif positif, ini akibat dari peningkatan kepuasan kebutuhan pribadi. Selain itu juga, insentif akan diberikan kepada individu atau karyawan yang telah menjalankan tugas dengan baik. Lalu kalau untuk insentif negatif ini adalah kebalikannya, yaitu akibat dari penurunan kepuasan kebutuhan pribadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Ayu Bahraini. Nama saya Ayu Bahraini Pramesti. Di sini saya akan melanjutkan dari apa yang sudah rekan saya jelaskan sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang rencana kompensasi insentif, di dalam perusahaan itu, rencana kompensasi insentif ini maupun revisi-revisi yang terkait harus disetujui terlebih dahulu oleh para pemegang saham. Jadi bagaimana jenisnya, bagaimana bentuk insentifnya, dan kapan pemberiannya, itu harus disetujui terlebih dahulu oleh para pemegang saham. Nah, rencana insentif ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama ada rencana insentif jangka pendek, di mana dalam pemberiannya itu didasarkan pada prestasi tahun yang bersangkutan atau tahun yang sedang berjalan. Nah, bentuknya biasanya dapat berupa kas. Nah, yang kedua ada insentif jangka panjang, rencana insentif jangka panjang, di mana pemberiannya ini dia didasarkan pada harga saham perusahaan atau nilai saham perusahaan. Nah, bentuknya itu tidak hanya berupa kas, melainkan juga dapat berupa hak untuk membeli saham perusahaan.
Nah, kita di sini kita akan bahas terlebih dahulu yang rencana insentif jangka panjang. Tadi kan saya katakan bahwa rencana insentif jangka panjang ini dia didasarkan pada harga saham atau nilai saham perusahaan. Ada alasan mengapa dia harus dihubungkan dengan harga atau nilai saham perusahaan. Alasannya karena harga saham perusahaan ini, pertumbuhan harga saham atau nilai saham ini, dia merefleksikan prestasi atau kinerja yang berhasil dicapai perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, semakin baik prestasi perusahaan, semakin baik kinerja perusahaan, maka harga sahamnya juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, ketika kinerja perusahaan dia semakin buruk dan prestasinya juga rendah, maka harga saham perusahaan juga akan semakin rendah. Gitu. Nah, oleh karenanya rencana insentif jangka panjang ini dia selalu dihubungkan dengan harga saham atau nilai saham di pasar modal. Ada beberapa tipe insentif dalam rencana insentif jangka panjang ini. Yang pertama ada stock option. Nah, di mana stock option ini dia merupakan hak untuk membeli sejumlah saham dengan harga yang telah disetujui pada saat opsi itu dilakukan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, biasanya harga yang disetujui ini dia berdasarkan harga pasar atau 95% dari harga pasar. Nah, yang kedua ada phantom stock, di mana phantom stock ini dia merupakan penghargaan kepada manajer dengan sejumlah saham, akan tetapi secara akuntansinya saja. Jadi pada akhir periode yang telah ditentukan, misalnya 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, manajer ini dia diberi hak untuk memperoleh hadiah yang seimbang atau setara dengan kenaikan harga sahamnya. Jadi semacam apresiasi gitu terhadap kinerjanya si manajer sejak tanggal pemberian hadiah tersebut. Nah, kalau di phantom stock ini dia tidak dikenakan biaya transaksi, berbeda dengan yang di stock option. Seperti yang kita ketahui, dalam transaksi saham itu kan pastinya ada yang namanya biaya transaksi, ada fee jual dan fee beli. Nah, kalau di phantom stock ini dia tidak dikenakan biaya transaksinya, jadi dia tidak dikenakan fee jual maupun fee belinya. Berbeda dengan yang ada di stock option. Kalau di stock option dia pasti ada biaya transaksinya. Nah, yang ketiga ada stock appreciation right, di mana stock appreciation right ini dia merupakan hak pembayaran untuk menerima pembayaran kas yang didasarkan pada peningkatan nilai saham sejak saat pemberian hadiah hingga periode yang telah ditentukan di masa mendatang. Nah, yang keempat ada yang namanya performance share, di mana performance share ini dia merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan dalam bentuk jumlah unit saham tertentu yang diberikan apabila tujuan jangka panjang perusahaan itu telah tercapai. Nah, biasanya tujuan jangka panjang perusahaan ini berupa peningkatan laba per saham atau earning per share dalam kurun waktu 3-5 tahun. Akan tetapi yang perlu diingat di sini adalah berbeda perusahaan pasti berbeda tujuan jangka panjangnya, karena masing-masing perusahaan dia pasti memiliki tujuan jangka panjang yang berbeda-beda. Jadi perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya pasti memiliki tujuan jangka panjang yang berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Akan tetapi pada dasarnya tujuan jangka panjang mereka yaitu peningkatan laba per saham atau earning per share dalam kurun waktu 3-5 tahun seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang terakhir ada yang namanya performance unit, di mana performance unit ini dia sebenarnya konsepnya itu sama dengan performance shares. Jadi dia diberikan insentif yang diberikan perusahaan apabila tujuan jangka panjang perusahaan itu sudah tercapai. Akan tetapi yang membedakan di sini adalah kalau di performance shares maka bentuk insentifnya itu dia jumlah unit saham tertentu. Tapi kalau yang di performance unit dia insentifnya berbentuk kas. Nah, perbedaannya di situ. Biasanya performance unit ini dia digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki saham, seperti perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, firma, dan yang lain sebagainya. Intinya perusahaan yang masih belum memiliki saham gitu.
Makanya dia bentuk insentifnya diberikan dalam bentuk kas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah rencana insentif jangka pendek. Yang pertama adalah total bonus pool. Pada rencana insentif jangka pendek, pemegang saham memilih formula yang dapat digunakan untuk mencapai jumlah total bonus yang bisa dibayar pada kelompok yang berkualifikasi dari pegawai pada tahun yang diberikan. Hal ini disebut dengan bonus pool. Formula seperti ini berhubungan dengan kemampuan memperoleh laba perusahaan secara keseluruhan pada tahun berjalan. Berikut beberapa metode penentuan bonus pool. Yang pertama adalah metode paling sederhana, yaitu metode untuk membuat formula bonus dengan menentukan persentase tertentu dari laba. Kelemahan utama dari metode ini adalah bonus harus tetap diberikan walau laba perusahaan rendah. Hal lainnya, metode ini tidak mempertimbangkan adanya tambahan investasi yang menyebabkan laba meningkat, walaupun kinerja perusahaan tersebut bisa jadi statis atau bahkan memburuk. Yang kedua adalah metode bonus. Metode ini adalah formula bonus yang didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah tingkat laba per saham atau EPS minimum tercapai. Metode ini tidak memperhitungkan kenaikan dari laba yang diinvestasikan kembali. Agar metode ini tetap relevan digunakan, maka laba per saham atau EPS minimum harus disesuaikan untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara meningkatkan angka minimum EPS dengan persentase tertentu dari kenaikan laba yang ditahan. Yang ketiga adalah metode lain, yaitu formula bonus yang menghubungkan laba dengan modal yang digunakan. Modal dalam hal ini adalah kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Bonus dalam hal ini sama dengan persentase laba sebelum pajak dan bunga atas utang jangka panjang minus beban modal atas total kekayaan pemegang saham ditambah hutang jangka panjang. Perusahaan yang memakai metode ini mendasari pada alasan bahwa kinerja manajemen hendaknya didasarkan pada penggunaan aset neto yang menghasilkan laba. Dan karena proporsi utang jangka panjang terhadap modal ditentukan oleh kebijakan keuangan, tidak hanya oleh manajer operasional, maka proporsi ini seharusnya tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja operasional. Kemudian, membuat formula bonus dengan menentukan persentase tertentu dari laba. Rumus untuk metode ini adalah dana bonus sama dengan X% dikali laba bersih. Misal, untuk contohnya itu adalah laba rata-rata perusahaan setiap tahunnya adalah 100 juta. Dan jika 10 juta merupakan dana bonus yang harus disiapkan untuk melakukan kompensasi insentif, maka formula bonus yang ditetapkan adalah 10%, yaitu yang mana dana bonus sama dengan X persen itu adalah 10 juta dan dikalikan dengan laba bersih senilai 100 juta, yaitu 10 juta dibagi dengan 100 juta, yaitu 10%. Terima kasih presentasi dari saya dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afeda Madia Mulyawati dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu metode penentuan bonus pool. Di sini yang saya akan presentasikan adalah metode formula bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah EPS minimum tercapai. Formula bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah EPS minimum tercapai adalah sebagai berikut, yaitu dana bonus sama dengan X% dikali dalam kurung laba bersih dikurangi total EPS minimum. Di sini saya akan memberikan contoh perhitungan formula bonus didasarkan pada persentase tertentu dari laba setelah EPS minimum. Di sini diketahui 4 poin. Yang pertama adalah laba bersih sebesar 100 juta
dana bonus sebesar 10 juta, jumlah saham yang beredar sebanyak 10 juta lembar saham beredar, dan laba per saham atau EPS minimum sebelum pembayaran bonus sebesar Rp5. Di sini untuk menentukan total EPS minimum, kita akan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan laba per saham EPS minimum sebelum pembayaran bonus sebesar Rp5 yang hasilnya adalah 50 juta. Lalu kita akan memasukkan poin-poin yang diketahui dalam rumus yang telah awal tadi, yaitu dana bonus sama dengan X% dikali dalam kurung laba bersih dikurangi total EPS minimum. Dana bonus diketahui sebesar 10 juta sama dengan X% tidak diketahui dikali dengan laba bersih sebesar 100 juta dikurangi total EPS minimum yang telah kita hitung sebelumnya sebesar 50 juta. Ketemu hasilnya adalah 10 juta sama dengan 50 juta X%. X% diketahui sebesar 20%. Contoh selanjutnya adalah contoh perhitungan penyesuaian EPS minimum untuk tahun berikutnya. Di sini diketahui laba bersih adalah 100 juta. 100 juta ini sebelum bonus. Dan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sebesar 60 juta. Rencana ini harus dapat memberikan kembalian minimum atau ROI sebesar 6% dari return tambahan. Dengan demikian, besarnya laba per lembar saham atau EPS minimum sebesar Rp5 harus disesuaikan untuk tahun berikutnya. Perhitungannya adalah seperti ini. Contoh perhitungan penyesuaian EPS minimum. Kenaikan laba ditahan sama dengan laba dikurangi bonus setelah pajak dikurangi dividen. Sama dengan laba diketahui 100 juta dikurangi 5 juta dikurangi dividen sebesar 60 juta. Hasilnya adalah 35 juta. Kenaikan laba yang diharapkan sebelum bonus sama dengan 35 juta dikali 6%. Hasilnya adalah 2,1 juta rupiah. Per lembar saham akan mendapatkan sebesar 0,21 rupiah. Di sini diketahui dengan cara menghitung dari 2,1 juta rupiah dibagi 10 juta lembar saham yang beredar. Jadi EPS minimum yang disesuaikan untuk tahun berikutnya adalah Rp5 ditambah 0,2 rupiah, hasilnya adalah 5,21 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagasion Rizky dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu ada carryovers. Carryovers merupakan rencana insentif jangka pendek di mana diatur agar setiap tahun selalu dibagikan bonus, dan bonus yang dibagikan tidak tergantung pada besarnya laba yang didapatkan oleh perusahaan. Cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dengan cara memberikan karyawannya gaji ke-13 ataupun gaji ke-14. Nah, carryover ini diakumulasi untuk digunakan jika bonus kegiatan yang didapatkan terlalu rendah. Selanjutnya, keuntungan metode carryover ini yang pertama, fleksibel dan tidak dipengaruhi oleh adjustment dari Dewan Komisaris. Yang kedua, yaitu mengurangi anggapan bahwa bonus didasarkan pada formula tertentu. Jadi pada tahun baik, misalnya pada tahun baik bonus yang didapatkan tidak terlalu besar, sedangkan pada tahun jelek sisa bonus pada tahun baik akan ditambahkan sehingga bonus yang didapatkan oleh karyawan pun menjadi sama. Selanjutnya ada kompensasi yang ditunda. Pada metode ini, jumlah bonus yang dihitung setiap tahun serta pembayarannya bisa saja dilakukan beberapa kali sepanjang periode tertentu, misalnya 5 tahun.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kompensasi yang ditunda dan beberapa keuntungan dari metode ini. Kompensasi yang ditunda pada metode ini tuh jumlah bonus dihitung setiap tahun. Pembayaran bisa saja dilakukan beberapa kali sepanjang periode tertentu, misalnya 5 tahun. Dengan sistem ini, pegawai hanya menerima 1/5 atau 20% dari jumlah bonus yang diperoleh pada tahun pertama. Sisanya diterima merata pada 4 tahun berikutnya. Untuk tahun kedua, pegawai menerima 1/5 atau 20% laba tahun kedua dan 20% laba dari tahun pertama, dan begitu seterusnya. Penundaan pembayaran seperti ini punya beberapa keuntungan. Antara lain, pembayaran yang ditunda meratakan penerimaan cash manager karena pengaruh fluktuasi siklus. Kemudian, manajer bisa mengestimasi dengan akurasi yang rasional pendapatan tunai mereka untuk tahun mendatang. Kemudian, seorang manajer yang berhenti akan terus menerima pembayaran sampai beberapa tahun berikutnya. Hal ini bukan hanya tambahan pesangon bagi manajer, tetapi juga mengurangi beban pajak karena pajak penghasilan atas pesangon biasanya lebih rendah daripada saat bekerja. Kemudian dengan ditundanya waktu pembayaran akan mendorong pemikiran yang lebih jauh untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Pada metode ini tuh juga punya beberapa kelemahan. Kelemahannya yaitu bahwa bonus yang menjadi hak manajer tidak sepenuhnya diterima pada tahun bonus dihasilkan. Akibatnya akan menurunkan motivasi secara langsung dari insentif karena bonus tidak berhubungan secara langsung dengan laba atau kinerja. Selain itu, manajer yang meninggalkan perusahaan secara tiba-tiba tidak akan menerima sisa bonus yang menjadi haknya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.